Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Anak-anakku kelas 7 yang Bapak cintai dan banggakan, alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sehat semua, sehat walafiat di masa pandemi corona. Kita masih belajar di rumah, tapi masih tetap semangat untuk belajar. Anak-anakku, setelah kita kemarin ulangan harian, ya memang ada yang tidak ikut. Saya lihat di daftarnya ada yang tidak ikut, tapi saya harapkan semuanya yang ikut ini tambah semangat. Yang tidak ikut, ini saya pinginnya diulang supaya semuanya dapat nilai. Ya, seperti itu. Jadi semuanya mendapat nilai, karena sebentar lagi kalian juga akan menghadapi penilaian tengah semester atau PTS. Baik, untuk materi pelajaran akidah akhlak pagi hari ini masuk pada bab 3 tentang taubat, taat, istiqomah dan ikhlas. Kita sama-sama sudah mengetahui bahwa setiap orang yang beriman, setiap orang Islam itu memang ketika dia meninggalkan hal-hal yang jelek, kemudian dia ingin fokus kepada ibadah Allah Subhanahu wa taala, harusnya ia taubatan nasuha. Artinya dia kembali mengikuti ajaran Allah, meninggalkan kesesatan, kezoliman, untuk mengikuti ajaran-ajaran dari Allah dan Rasulullah. Tapi ingat, tidak ingin mengulang kembali, taubatan nasuha. Kita masih ingat ketika cerita dulu zaman sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, pada waktu subuh dengan raut muka kesedihan dia melihat sahabat Rasulullah yang tidak melihat suatu apapun yang menyerupai dia. Mereka bangun tidur dengan rambut acak-acakan, wajah berdebu. Di antara mereka ada yang seperti persendian paha kambing. Sebelum itu mereka menghabiskan malam untuk bersujud, beruku, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesunyian malam yang hening, memohon dan meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingat masa-masa lalu, masa-masa yang dia seringkali meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia bangun malam, ya, minta kepada Allah, mengharap kepada Allah segala dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia menghabiskan malam itu sujud, ruku, serta membaca Al-Qur'an, salat malam, mempergilirkan dahi dan kaki mereka jika bangun. Mereka terus zikrullah, mengingat pada Allah dalam keadaan miring seperti miringnya pohon ketika tertiup oleh angin yang sangat kencang. Mata mereka mencucurkan air mata yang sangat deras, atau seperti rintik-rintik hujan yang membasahi pakaian mereka disebabkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri orang yang takwa Allah, taqarrub ilallah dengan zikrullah. Ya, kalau sudah seperti itu, insya Allah Allah akan menghapus dosa-dosanya yang masa lalu. Sebab apa dia menangis? Sebab apa dia mencucurkan air mata? Sebab dia takut akan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mengikuti perintah Allah, tunggu saatnya nanti di akhirat. Maka masih ada kesempatan ia hidup, masih ada kesempatan ia belum dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada juga kesempatan untuk taubatan nasuha. Jadi pada malam itu dia menghabiskan dari hal-hal yang melalaikan. Nah, iya, sekarang kita lihat kalau malam-malam orang tidak ada apa-apanya, ya,
Jadi kesempatan waktu yang ada digunakan untuk poya-poya, untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain banyak orang-orang yang memang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, taqarrub ila Allah, untuk kemudian nanti kalau menghadap Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah siap. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jadi kemudian dia berdiri, setelah tidak pernah terlihat dia tertawa sampai akhir hayatnya. Ini salah satu sekelumit saja cerita Ali bin Abi Thalib ketika mendengar para sahabat Rasulullah yang menceritakan ya ingin kembali kepada Allah dari hal awalnya, dari hal-hal yang zalim, hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah bilang minaz zulumati ilan nur, dari jalan kesesatan kepada alam yang terang benderang. Ya, ini salah satu kesulitan saja. Artinya sekarang kita coba mengikuti materi tentang taubat. What is the meaning taubat? Taubat artinya kalau dari bahasa Arab kembali. Ya, kembali. Ligo, ila ligo. Sedangkan berdasarkan istilah, taubat adalah penyesalan melakukan sifat perbuatan yang salah dan dosa, berniat sungguh-sungguh untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. Iya, kadang-kadang sering disebut juga dengan taubat sambal. Taubatnya angot-angotan. Dia minta pada Allah Subhanahu wa taala, iya tidak melakukan ini lagi. Udah enak, akhirnya melakukan itu lagi. Atau dia sedang sakit teringat, ya dalam hatinya meluncur, dalam pemikirannya, kemudian dia tuangkan dalam ucapannya, ya Allah, pokoknya saya kalau sembuh kan taubat, tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi, saya tetap mau sholat, semuanya lah. Tapi kenyataannya ketika dia sudah disembuhkan oleh Allah, diangkat penyakitnya oleh Allah, dia malah mengulangi lagi perbuatan yang meninggalkan ibadah dan ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kalian masih keadaan dini ya baru balik, tingkatkan amal ibadah kalian. Ya, kalian masih kelas 7. Harusnya ada ghirah, semangat untuk belajar, terutama mempelajari ilmu-ilmu agama yang buat bekal nanti kalian di alam akhirat. Jadi itulah taubat. Jadi biasanya taubat dilakukan setelah seorang menyadari dia pernah melakukan perbuatan meninggalkan ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah. Berniat dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang dalam lubuk sanubari yang dalam, untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling kita kan masih kecil, kadang-kadang dari perkataan saja sudah mulai. Karena apa? Kebiasaan. Saya yakin kalau kamu biasa tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, insya Allah perbuatannya juga jadi bagus. Ini kan kadang-kadang yang ngomongnya lah, ya, pokoknya binatang-binatang yang ada, kebun binatang kamu sebutkan semuanya, terutama yang jelek-jelek, atau alam gaib, sebutkan semuanya. Kadang-kadang ngatain orang tua dan sebagainya. Nah, ini sifat-sifat ini harus kamu tinggalkan. Kalau kamu tidak tinggalkan, haus minum dulu ya. Ya, seperti itu. Jadi harus kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian ayat surat Hud ayat 114 mengatakan, innal hasanati yujhibna syai'at. Sungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus dosa dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Artinya apa? Biasanya para ulama menjelaskan bahwa taubat artinya mengganti perbuatan tercela dengan perbuatan terpuji. Ya, artinya dengan kita taubat, kita harus meyakini kalau kita taubat,
Dulu kita pernah berbuatan yang jelek, pernah berbicara yang jelek, tapi kita kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, insya Allah diganti oleh Allah dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Diganti oleh Allah itu akan menghapuskan dosa dari perbuatan buruk kita. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Masya Allah ya. Itu yang pertama, pengertian taubat. Yang kedua, hukum dan perintah taubat. Hukum taubat wajib bagi orang yang melakukan kesalahan. Dia punya salah kepada Allah, ya wajib dia melaksanakan taubat. Termasuk perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban tersebut merupakan bukti Allah masih sayang kepada mereka, masih diselamatkan oleh mereka, apalagi masih diberikan kesempatan hidup. Kalau udah mati ya tobatnya nggak diterima oleh Allah. Masa udah meninggal, udah ada di alam barzah baru tobat, nggak bisa. Ya contohnya siapa? Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Itu kan udah bertobat, itu aja belum mati dia mau tobat, tapi kan akan mati ketika ditelan oleh lautan. Ketika itu mengejar-ngejar Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa mah dengan tongkat saja bisa membelah lautan. Ini kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, kan dia orang baik, orang beriman. Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Padahal sejak kecil pun Nabi Musa tinggal dengan Fir'aun. Ya, tapi namanya orang sudah mengaku dirinya Tuhan, apapun ketika Nabi Musa menyebarkan agama Allah, dia tetap tidak percaya karena dia merasa Tuhan. Masa sih dia udah merasa Tuhan, ada Tuhan lain selain dia? Gak mau dia, walaupun sudah dibujuk, sudah disuruh tobat, tetap saja dia tidak mau ya. Jadi kewajiban tersebut merupakan bukti Allah sayang kepada hambanya. Jadi kalau kita masih diberi kesempatan taubat oleh Allah, berarti Allah sayang sama kita. Kita belum dicabut, malaikat Israel belum menjemput nyawa kita, kemudian sebelum meninggal kita taubat, Masya Allah. Ini adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ini ada di surat An-Nur ayat 31. Dan tobatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Jadi kalau Allah tidak bersifat kasih dan sayang, tentu menutup pintu tobat. Karena Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Membuka taubat manusia, makhluk Allah. Kalau dia mau kembali kepada Allah, Allah akan menerima taubatnya. Allah itu kan Maha Pengampun, Ghafurur Rahim. Jadi kalau dalam hati perbuatan dosa, seraya memohon ampun dengan lisan, memperbanyak membaca istighfar, kemudian memperbaiki diri dengan meninggalkan perbuatan buruk, dan kita kembali kepada perbuatan-perbuatan yang baik, insya Allah ya, jalan ihdinas siratal mustaqim akan kembali kita siga, karena di kulli shay'in thariqun, setiap suatu pasti ada jalannya. Wa thariqul ilmu al jannah. Wa thariqul jannah itu al ilmu, jalan menuju surga adalah ilmu. Karena kita punya ilmu, jadi kita bisa menuju jalan ke surga. Jadi agar taubat diterima oleh Allah harus memenuhi berapa syarat? Ada syaratnya. Iya, ada syaratnya. Ini yang terakhir ya, jadi ada syaratnya kalau kita mau taubat. Yang pertama, tidak lagi melakukan perbuatan dosa, menyesali diri tidak melakukan dosa kesalahan, niat dengan sungguh-sungguh untuk tidak melakukan perbuatan dosa lagi. Apabila kesalahan dosa dilakukan kepada orang lain, maka harus menyatakan penyesalan, dan paling utama adalah minta maaf. Jangan merasa dirinya paling benar, minta maaf kepada, walaupun memang kita nggak dimaafin, dia yang salah, kita minta maaf duluan. Itu malah lebih baik. Cuma sulit seperti itu. Kalau kita merasa nggak salah, nggak mau kita. Tapi nggak boleh kita bilang tidak ada maaf bagimu, itu tidak baik. Tidak ada dalam istilah kamus dalam Islam. Jadi itu saja ya sementara.
nanti baru kita lanjutkan. Masih ada lagi dari bentuk contohnya, dampak positif, kemudian nanti membiasakan diri dengan taubat. Ya sedikit aja karena kita kemarin baru ulangan. Mudah-mudahan ini sangat baik. Dan bagi saya sedikit saja untuk tugasnya. Ini ada halaman 39 LKS. Ya, yang latihan ada 5 soal. Jika kamu kerjakan, ya, kerjakan 5 soal ini. Silakan. Atau langsung aja ke WA saya. Kelas 7. Itu saja yang dapat saya berikan. Yang paling utama adalah jaga kesehatan. Ya, selama pandemi corona ini tetap belajar di rumah dan juga mematuhi protokol kesehatan. Ketika kamu keluar harus betul-betul memakai masker. Ketika meninggalkan jangan banyak bermain, jangan banyak berkerumun. Ya, kalau mainnya di sekitar rumah aja, jangan jauh-jauh. Karena kalian masih belajar terus, ya. Bukan berarti libur ini kamu nggak mau ngapain, tetap belajar. Jangan nyuruhnya orang tua aja. Perintah orang tua yang belajar, jadi kamu nggak, kamu main. Tidak itu. Penting ada kerjasama antara kalian sebagai murid, kemudian orang tua, dan saya sebagai gurunya. Bisa ada rasa kerjasamanya. Itu saja yang saya berikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.